menghabiskan uang 56 juta dalam waktu 6 jam hanya untuk main judi online. Sampai akhirnya pengen mengakhiri hidupnya sendiri, John. John, terima kasih sudah ngeklik video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dan share ke teman-teman kita semuanya. Semoga ini bermanfaat. Oke teman-teman semuanya, kembali lagi di Sales Rock and Roll Channel. Kesepian. Kamu sedang ada masalah. Kamu gagal dalam percintaan. Lagi galau. Tidak memiliki skill. Hidup hanya sia-sia. Main judi online. Aha. Habiskan uang dan hartamu. Habiskan semua waktumu. Judi online terpercaya membuatmu miskin dan mendekatkan dirimu pada Sang Pencipta. Kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Berpikir bodoh, pasti bodoh kawan. Halo para penjaya rezeki semuanya, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Kembali lagi bersama saya Kiki John. Apakah di sini masih ada yang pusing mikirin deposit untuk main judi online? Mikirin gimana caranya mendapatkan dana agar bisa main judi online, agar bisa mengembalikan kekalahan dan bisa max win, balas dendam. Semoga tinggal sedikit ya. Kalau masih ada sih pasti masih ada. Menurut saya masih ada. Oke, jangan lupa ngopi dulu John. Seruput. Oke teman-teman. Di video kali ini kita pengen membahas pembahasan sedikit ini ya. Ya, menurut saya harus kita renungkan ya. Oke, selain kita ada cerita dari teman kita, saya juga pengen membahas tentang penipuan judi online ya. Oke, sekarang kita bacakan dulu komen dari teman kita ya. Oke, sekitar jam 8 pagi sampai jam 2 siang, bener-bener 56 juta itu habis, nggak kerasa buat main slot ya, main judi online. Dan saat ini bener-bener berada di titik terendah dan nggak tahu mau gimana lagi. Jujur rasanya pengen mengakhiri hidup, tapi masih keinget sama orang tua. Mohon doanya teman-teman, semoga saya bisa lepas dari judul ini. Amin. Dari cerita teman kita ini mungkin banyak sekali juga yang mengalaminya ya. Cuman ini pasti teman kita ini itu mainnya udah ngeri juga ya. Mungkin udah pernah menang besar juga kan gitu toh. Bayangin teman-teman. Hanya waktu 6 jam ya, jam 8 sampai jam 2 siang itu 6 jam kan. Itu menghabiskan 56 juta. Itu kan berarti wis jos sekali ya. Nggak tahu kalau saya seperti itu piye gitu loh. Saya nggak pernah mengalami soalnya sampai seperti itu gitu loh. Ya kan? Tapi kalau untuk apa namanya ya, sampai segitu besarnya sih berarti memang sudah terlalu dalam ya. Terlalu dalam apanya? Kalahnya. Pasti ingin mengejar. Tapi kalau untuk pengen menang, enggak. Pengen menang lebih banyak lagi, enggak. Kalau udah di fase kalian atau kita bisa menghabiskan uang banyak dalam sekejap untuk main judi online dan tidak berhenti, itu pasti kita kepikirannya dendam dan pengen mendapatkan
yang lebih besar dan mengembalikan kekalahan. Itu kalau menurut saya ya. Tapi alhamdulillahnya ya, si teman kita ini pengen mengakhiri hidup tapi masih keinget orang tua. Lah itu, minimal kita harus ingat orang-orang terdekat kita atau orang tua ya. Begitu juga ketika kita pengen main judi lagi, kita harus mengingat itu, teman-teman. Ya. Oke, untuk teman-teman semuanya semoga bisa mengambil pelajaran dari teman kita ini ya. Oke, kita akan membahas masalah penipuan judi online. Ya. Penipuan judi online. Banyak yang ngomong nama katanya judi online itu penipu lah, hanya nipu, kita hanya ditipu, kita hanya ditipu. Oke, bagus ketika kalian ngomong seperti itu, berarti kalian jangan pernah mau ditipu lagi. Tapi ketika kita itu ngomong judi itu penipuan, tapi masih main lagi, itu apa namanya? Jangan egois, kan gitu. Oke. Ini kalau menurut saya, judi itu dari dulu sudah ada. Ya. Dari zaman dulu itu udah ada, cuman sekarang itu lebih modern aja, lebih canggih aja. Jadi adanya judi online. Oke. Kalau judi, yang namanya judi itu kan udah dilarang, pasti banyak orang curang di situ. Terutama bandarnya itu pasti curang. Pasti udah disetting dan lain-lain. Apalagi dengan sistem ya. Teman-teman semuanya yang masih kecanduan ya, apalagi kita yang sudah berhenti, itu pasti memahami betul. Oh, kalau judi itu kalah itu pasti. Itu settingan itu pasti. Itu sebenarnya kita semua itu paham. Kalau judi itu penipuan, kalau menurut saya ketika kalian deposit, akunnya hilang. Kalian menang, nggak bisa di withdraw, itu nipu itu namanya. Tapi ketika kita sudah tahu sistem, sudah tahu itu namanya di setting, dan kita itu kalah, kita masih main terus. Berarti sebetulnya ya teman-teman, kita yang nipu diri kita sendiri. Ya, jangan sampai kita nipu diri kita sendiri. Pada dasarnya, kita semua itu tahu kalau semuanya settingan, kalau uang judi, hasil judi itu untuk judi lagi, kalau semuanya itu buang-buang waktu. Teman-teman juga tahu kisah-kisahnya, teman-teman juga sering lihat YouTube apa video-video tentang bongkar settingan ya yang ada di judi online ini ya. Kita itu disetting untuk kalah dan lain-lain, kita itu sadar dan kita udah tahu. Kita juga sering yang namanya ngatain kalau semuanya itu hanya nipu kan gitu tuh. Ketika kita semua itu ngomong judi itu nipu, stop. Jangan sampai kita ditipu lagi ya. Tapi ketika masih main kamu-kamu itu ya, teman-teman semuanya ini John ya, berarti kalian itu nipu diri kalian sendiri. Seperti halnya saya, kita nggak usah ngomong teman-teman. Dulu saya masih main, ya, sempat berhenti main lagi, menyesal main lagi, menyesal main lagi. Itu saya lagi nipu diri saya sendiri. Gitu teman-teman. Masalah scam, ya judi itu scam ya. Yang namanya kita naruh uang di online, apalagi kita nggak tahu kantornya, nggak tahu tetek bengeknya dan lain-lain, ya hanya sekedar masuk akun, nggak tahu nomor rekeningnya beda-beda, kita depo, kita naruh uang banyak di situ, kita sebenarnya sudah tahu resikonya. Ketika kita depo transfer ternyata diblokir bagaimana?
Kita sebenarnya sudah tahu resikonya gitu loh. Ya, nah itu scam. Ternyata zong gimana? Apalagi banyak teman-teman yang ngomong saya menang tapi nggak bisa di withdraw ya. Itu scam juga kan, penipuan juga itu. Tapi kenapa saya ngomong seperti ini? Sudah kita ndak usah yang namanya menyalahkan yang namanya itu admin judol, yang namanya judi itu penipuan, ndak usah. Karena kita nyari akun, kita bikin nyari situs, kita bikin akun itu kita sadar. Kita naruh uang di situ kita sadar. Itu settingan kita tahu sebetulnya. Ya. Resiko-resiko kalau kita udah naruh uang ternyata diblokir atau gimana kita tahu. Ya. Tapi ketika kita ngeyel masih main terus, ya kita namanya nipu diri kita sendiri toh yo. Ya enggak? Menurut aku seperti itu teman-teman. Jadi kita hadapin itu dengan adem, tenang. Udah, aku salah, aku main judi, aku zong, ya, aku kacau nih, hancur nih. Yaudah, saya salah karena saya sudah terjerumus di judi online ini. Karena saya sudah melakukan kesalahan. Maaf, nyesel, sudah tidak diulangi lagi, nggak ngulangi kesalahan yang sama lagi, ya toh itu. Tapi ketika kita masih marah-marah, wah asem nih, dasar, itu kita masih dendam, itu ada kemungkinan kamu itu main lagi, ya. Tapi hanya kemungkinan, tapi aku harap enggak. Ketika kalian sudah benci yang namanya judi online, itu enggak main lagi. Saya harap seperti itu. Ya, tapi ya sudah. Kita anggap itu semua adalah kesalahan diri kita sendiri. Ingat John, judi itu dari dulu itu udah ada. Sampai sekarang masih ada. Nyampe nanti pasti ada lagi. Ya, nggak tahu, mungkin lebih canggih lagi, ya kita nggak tahu gitu loh. Ya begitu, yang namanya dunia itu, dunia perjudian, dunia yang seperti itu akan bertahan lama, ya akan pintar. Bagaimana cara lepasnya dari situ? Ya diri kita sendiri. Ya, yang bisa ngilangin judi online ya diri kita sendiri. Hilangkan, berantas judi online dari diri kita sendiri gitu loh. Tapi kalau untuk dihilangkan bahwa di dunia ini tidak akan ada judi lagi, enggak. Ya, itu. Minimal teman-teman yang nonton video ini tidak kecanduan lagi, udah titik. Kan gitu. Masih diberi semangat, masih harus bisa bangkit. Ya. Oke teman-teman, semoga ini bermanfaat. Salam pencari rezeki.